tentang najasat. Wasufuhu dan bulu halus. Wasufu itu bulu halus. Warisuhu dan bulu kasar. Wariqatuhu dan wariqatuh apa namanya? Air liurnya. Wa arokun dan keringatnya. Wal misku dan misik. Misik itu kan ada yang diambil dari binatang itu enggak? Kijang itu loh. Binatang kijang itu. Di sini ada penjelasannya tuh. Wa huwa kharajun yakunu fi janibid dobbiyah. Dari rusa atau kijang. Jadi ada misik yang diambil dari kijang tuh, kulit kijang itu. Wallahu alam seperti apa enggak tahu. Summa kemudian fa'ratuh, kulit tempat misik itu tidak najis. Jadi kemarin patokannya begini. Bulu-bulu yang makanannya halal dimakan, maka bulu tersebut terpisah dalam keadaan hidup, maka bulunya itu suci. Kayak model tadi tuh, bulu halusnya, kemudian bulu kasarnya, kemudian apa lagi? Riaknya, ciduh kambing itu nggak najis. Kalau kucing najis. Kenapa? Karena dagingnya tidak, patokannya gitu pokoknya, Ces. Yang dagingnya haram dimakan berarti model bulunya, kemudian apa namanya, air liurnya, air keringatnya itu semuanya najis. Kalau halal dimakan ya tidak. Kayak kambing gitu, keringatnya ya nggak najis. Repot kalau keringat kambing najis, air ludah najis. Berarti kalau itu manusia juga air ludahnya najis dong. Terkecuali mukholid ya, air ludah yang bercampur dengan darah ya udah beda lagi. Paham ya? Jadi bulu halusnya, bulu ininya, keringatnya, dan misik yang diambil dari kulit kijang, itu Anda nggak paham prakteknya seperti apa, belum tahu. Jadi harus nanya kepada ahli itu. Kulit kijang, jadi ada keluar air misiknya itu. Kemudian tempat kulit misiknya itu nggak najis. Watathurul khamru idza takhallalat. Ini penting, bab najasat ini penting. Banyak orang yang keliru membahas tentang bab najis. Kudu ihtiyato, kudu benar-benar dipikirin, kudu benar-benar mengharap yang bisa ke Gusti Allah bahwa bab najasat ini karena yang menyelamatkan kita tentang sholat ibadat. Nah kalau najasatnya nggak benar gimana kita mau? Kan makanya banyak orang-orang yang sampai kena penyakit was-was. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia asalnya syak gitu. Aduh ini suci nggak saya gitu loh. Karena yang menyebab kemarin kan di sini diterangkan apa? Najasat matam nausihatus shalah wa nahwiha. Najasat ini adalah yang mencegah semua ibadat-ibadat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu, seperti sholat. Kita itu tercegah kalau kita najis. Makanya kuncinya sholat adalah kita harus penting paham banget di dalam bab najasat. Insyaallah kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Watathurul khamru idza takhallalat ay sarat kholan, dan menjadi suci yang namanya khamr atau arak. Pokoknya kemarin setiap yang memabukkan yang berbentuk air itu hukumnya mau ciu kah, intisari kah, vodka kah, itu semuanya najis. Udah paham kan masalah itu mah ya? Gampang itu dipahaminya. Nah, kemudian khamr ini bisa menjadi suci kembali sorot halan wa ya'rifu dzalika biduhuril humudah. Wa tadhuru, dan menjadi suci al khamru, yaitu khamr idza tahallalat, apabila ya kan berubahnya tadi sorot menjadi kholan, cuka. Dengan syarat apa? Binafsiha, dengan dirinya sendiri. Ai bi ghairu musahabatin ain. Tidak boleh dibantu dengan yang lain. Contoh, irek membantu untuk menjadikan si homer tadi menjadi cuka dengan bantuan irek, maka homer tersebut tidak menjadi homer yang suci dengan dirinya sendiri. Jadi harus berubahnya tuh ya udah karena dirinya sendiri, karena dibiarin saking lamanya itu yang namanya homer berubah menjadi cuka tanpa ada bantuan apapun dan tanpa ada campuran apapun. Di sini apa? Ai bi ghairi musahabatin ain fil ina wa in alat, walaupun si si homer itu mendidih sampai ke atas,
Ai irtafa'at summa nazalat. Mendidih si ini tuh. Au nukilat ataupun dipindahkan min samsin ila dhillin, daripada tempat panas ke tempat teduh. Li'annal fi'l khali anil ain la yu'sar. Amma idza takhallalat bi ainin waqa'at fiha. Nah, ya kan? Ente pokoknya mah kalau dibiarin ya, mau dipindahin ke homernya, mau apa ke ya. Tempat itu kan kalau dipindahin berarti kan bukan dibantu. Oh iya kepanasan pindahkeun supaya teu kepanasan. Oh mendidih sampai ke atas homer enggak masalah. Itu tetap masuk dengan berubah dengan sendirinya. Tapi amma idza takhallalat bi ainin waqa'at fiha, apabila berubahnya tersebut bi ainin dengan satu bentuk waqa'at yang terjatuh fiha ke dalam homer tadi, seperti apa? Kahosotin, seperti batu kerikil. Saking banyaknya jadi bisa merubah tuh nama warna dan rasanya si homer tadi. Itu nggak bisa. Aumain, atau dicampur dengan air hingga si homer tadi berubah menjadi cuka, maka fa innaha la tathuru, maka hal tersebut tidak menjadikan homer suci. Kenapa? Karena tidak takhallalat binafsiha. Karena syarat homer menjadi suci kembali itu syaratnya harus tidak terkejatuhan atau tanpa bantuan apapun, harus berubah dengan sendirinya. Paham? Lah ya itu kan sama. Nah tahir bawa ke sana. Jadi itu ada bantuan ente nggak? Nah ya wis. Wa fil ina'i irtafat summa nazalat aw nukilat min sumsin aw dina. Ya annal fi'lul khali anil ain la yu'sar. Karena ente mendidihkan homer itu tidak ada asarnya, tidak membantu, hanya mendidihkan kan, bukan mencampuri, itu tidak masalah. Kalau yang nggak boleh itu kalau seandainya dicampuri dengan yang lain. Ngaruh nggak sih kalau homer di tahir itu? Nggak ngaruh. Malah naik diarek, malah ngebusah. Di sini tuh diteranginnya. Wain alat, kalau dipanaskan mendidih, itu dia malah ngebusah, nggak ngaruh. Atau untuk supaya jadi cuka, nggak masalah. Oh pindahin ke tempat dingin biar jadi cuka. Kan kadang ada hal-hal seperti itu, cara seperti itu. Itu tidak masalah. Karena apa? Tidak mencampuri si homer. Kita nggak mencampuri, kecuali mendidihkannya dengan dicampur air. Baru homer itu kalau menjadi suci tidak menjadi suci. Karena apa? Dibantu dengan hal yang lain. Paham tebeng? Kumaha? Terus berubah dengan sendirinya bisa menjadi suci. Baru bisa menjadi. Kalau dicampur cair dai, dicampur kayu, dicampur tinta panting edit, tidak bisa. Ya mat, nggak bisa mat. Harus dengan sendiri. Nah, ini pertanyaan si Tile semalam nih. Bagaimana hukum kulit? Nah, wajil dumaitatin, dan kulit bangkai siwa selain hinzirin bar, ada anjing darat, babi darat. Jadi babi itu ada dua loh. Ada babi darat, ada babi bukan anjing laut, ada babi laut di dalam air itu ada namanya babi laut. Kalau di Indonesia terkenalnya dengan bulu babi. Nah, itu bulu babi hukumnya tidak najis, halal, hukumnya seperti ikan karena dia hidupnya di dasar laut. Jadi makanya ada babi darat, ada babi laut. Kalau bahasa orang Indonesia mah bulu babi. Bentuknya tuh ente tahu nggak bola terus ada jarum-jarumnya tuh. Itu namanya bulu babi. Nah, makanya di sini di dalam kitab Zubad siwa hinzirin bar itu artinya darat. Nah, jadi babi darat. Jadi semua kulit qaulu wajildu maitatin siwa hinzirin bar ila akhiri law qala an-nadham. Ada satu syair wajildu maitatin mata yudbigo tohor. Jadi di dalam satu syair dikatakan setiap kulit binatang selain babi dan anjing itu yudbagu tohor. Apabila dikuliti maka menjadi suci. Wastasni kalban wakada hinji robar, terkecuali anjing dan babi darat. Itu walaupun dikuliti, walaupun disamak,
tetap kulitnya tidak menjadi suci karena memang itu ainun najasa asli, nggak bisa dirubah-rubah. Wal kalbi in dengan syarat yudbag disamak atau dikuliti bihirifin dengan benda tajam tohar maka menjadi suci. Berarti intinya setiap binatang yang ada di alam dunia ini selain babi darat dan anjing itu semuanya apabila dikuliti, disamak dengan benda yang tajam dengan pisau, maka kulit tersebut menjadi suci. Ya udah gampang kalau bab ini marek. Tinggal bulutin aja. Kulit babi, kulit anjing nggak boleh, beres sudah. Seperti itu. Paham? Nah, anak kurang paham tuh. Kalau anjing laut anak kurang paham. Nggak paham anak anjing laut. Anak nyari itu rek semalam. Nggak tahu Aji dapat nggak anjing laut? Belum, anak juga nggak dapat. Belum anak tanya. Belum nanya anak bab anjing laut. Anak juga kepikiran tadi tuh. Anak kira ini tuh anjing laut. Anak udah parhan nih. Ternyata babi laut. Anak nyari di Google. Babi laut kayak gimana? Anak baru denger, baru tahu anak hidup umur 25 tahun sekarang, baru tahu anak ada babi laut. Gara-gara kitab ini. Kok anak bilang hinjir bar, kok ada hinjir darat? Berarti kalau ada hinjir darat kan berarti ada babi laut yang kayak gimana? Anak searching di Google. Oh, ternyata babi laut itu seperti itu bentuknya tuh. Kos bola tapi ya cucuk-cucukan. Itu namanya babi laut. Nanti searching aja di Google. Tahu. Nah, itu hukumnya suci. Makanya di sini tuh. Nah, an hinjir bar fa innahu tahir. Kalau hinjir laut, babi laut itu hukumnya suci li'annahu samak. Ya juzu akluhu. Anjing babi laut itu seperti hukumnya ikan, halal untuk dimakan, beda dengan anjing darat. Paham ya? Paham tak? Paham? Oke, lanjut. Najasatul hinjiri mislul kalbi. Najis babi dan najis anjing tugsalu dicuci sab'an 7 kali, marrotan biturob sekali dengan tanah. Ini cara bersucinya. Kaulu tagsulu sab'an ay ba'da zawal ainun najasat in kana laha ainun. Contoh ente teh diletak babi teh aya bentukna koneng. Jangan bodoh ente langsung disiram, jangan. Seperti biasa, dilap dulu. Baru nanti disiram dengan air 6 kali, tanah yang suci 1 kali. Nih di sini tuh. Ai ba'da zawali ainun najasat in kana laha ainun. Ya. Qauluhu marratan biturab, pan 7 kali, genep kalina ku cai, sakalina ku tah. Untuk salu fi marratin fi sabi biturab, yang ketujuh ai biturabin tuhur. Ingat syaratnya harus dengan tanah atau debu yang suci. Fala yakfi khallitu turab bima'in. Geus arek make gaya kieu, langsung we dicampur si cai teh dicampur jeung tanah. Maka itu tidak yakfi, fala yakfi. Kata Sahibus Sabatu Zubad yang menyarahkan. Paham? Jadi cara membersihkan najis anjing dan babi, kalau seandainya terlihat ada najisnya di kulit kita, maka harus dihilangkan dulu bentuk najisnya. Kemudian setelah itu baru kita siram dengan air 6 kali dan dengan tanah 1 kali yang suci. Paham ora beng? Paham. Syukur kalau paham. Wa ma siwa zain itu anjing dan babi. Dan selain anjing dan babi, zain itu artinya anjing dan babi. Isyarah. Min sa'irin najasat menurut itu. Jadi selain anjing dan babi, semua najis itu mutawasito hukumnya. Ya. Najis apapun itu. Awas, bayi beda lagi. Ya, itu muka apa yang belum makan apa-apa kecuali susu. Jadi intinya di alam dunia ini najis yang paling banyak adalah najis apa rek? Najis mutawasi. Karena di sini dikatakan apa? Yakni kalbi wal hinzir min sa'irin najasat al mutawasito. Jadi semua najis kebanyakan adalah najis mutawasito. Kal abwal wal auros wad dima. Ya kan? Darah-darah, nanah apa itu semuanya adalah mutawasito. Yang mugolado hana dari 2 binatang, anjing dan babi saja. Kulluhum hampir semuanya mutawasito.
Fafardan yugsalu, dengan satu kali, fardan itu satu kali, yugsalu disiram. Wa ghuslatainin dub, maka dengan 2 basuhan itu hukumnya sunnah. Lituhrin, untuk mensucikan, yakmulu, yang sempurna. 1 kali wajib, 2 kali sunnah, 3 kali lituhrin yakmul, itu maka hitungannya hitungan bersesuci dengan sempurna. Berarti wudu juga seperti itu, 1 kali wajib, 2 kali dan 3 kali sunnah, dan kemudian menjadi sempurna wudu kita. Nah, mana teh? Oh sini. Fafardun yugsal ay yugsal ghuslatun wahidan wa ghuslatainin dub lituhrir akmal ay istahabu antar ghuslatain ba'da ghuslatil lati zalat biha ainun najasah. Oh jadi 3 kali sebenarnya mah. Sekali jangan ngebasuh anu ngalengitkeun najasat, ainun najasat, liaji antakuna tahuratu kamilatu bitaslis. Karena bersuci itu biasanya harus sempurna dengan basuhan 2 dan 3 kali. Wajibnya sekali, sempurnanya dengan 3 kali. Wa hada ma fi badun nasb wa fi ba'diha wal hattu wa taslisu fi afdal. Dan di dalam pembahasan yang lain, hukum mensucikan basuhan najasat dengan 2 kali dan 3 kali itu hukumnya afdal. Hat wal murad bil hat korsu. Jadi afdalnya mencuci najis mutawasito itu seperti ini. Kors itu mana ya contohnya? Nah, ini najis. Contoh di sini najis ya. Itu kita colek dulu. Pakai buang dulu nih ainun najasanya. Dibuang dulu, Bang. Di sini ada najis nih. Segede gini contai ucing. Kan mutawasito. Itu jangan disiram. Langsung disiram bodoh. Berarti itu nanti nyebar sana sini, tapi ainun najasanya diangkat dulu, col. Dimainkan. Set, dibanyur ku. Sagayung, beres, suci. Tapi kalau ainun najasanya masih ada, ente siram, kemana-mana najisnya. Pinter itu. Lap baik, kalau udah 1 kali mah dilap juga nggak masalah. Ngempel tuh masalah. Seperti itu. Paham nggak? Paham tak? Cara ngebasuhnya seperti itu. Yakfika, cukup bagi kamu jaryul ma, mengalirkan air alal hukmiyah, atas najis yang bangsa hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Ai alan najasatil hukmiyah wa hiya allati la yuhissu ahadun wasfaha. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak bisa dirasakan salah satu daripada sifat-sifat najis tersebut. Dimasin, diusap, ya najis teh teka tempo, mananya najis teh diusapan teh col. Nah, au nadorin, mana ya najis teh teka tempo. Enggak kelihatan sama sekali, enggak kelihatan. Au daukin, diletak ge rasaan teh. Si tempat anu kana najis teh. Maka ini najisnya adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu yang tidak terlihat oleh mata. Maka cara mensucikannya gimana? Dengan jaryul ma. Cukup dengan mengalirkan air atau dibanjur. Beda dengan najis ainiyah. Ya, kalau najis hukmiyah cukup disiram aja beres. Najisnya yang nggak kelihatan, nggak bisa dirasakan, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, itu najis. Berarti itu maksudnya najis hukmiyah. Berarti hanya disiram saja udah beres. Wa antuzal, dan hendaknya menghilangkan ainun, bentuk najisnya, fil ainiyah, di dalam najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Ain najis fil najis ainiyah ya mayuhasu. Apa-apa yang bisa dirasakan ahadu ausofiha, salah satu sifat-sifatnya. Asalasa min ta'min walaunin warihin, baik itu dengan rasanya, baunya atau warnanya. Katingali yo. Tai ucing di dia, Bang. Seperti itu ya. Tai kucing kelihatan di sini. Berarti kan ini najis ainiyah. Ainiyah itu bangsa mata, ainun mata, ainiyah itu bangsa kelihatan mata najisnya. Maka cara menghilangkan najisnya harus diangkat dulu. Dilap, col. Kayak kopiah angkat, set. Namun pakai kertas. Kenaonnya diangkat heula. Baru disiram. Fa ini benar sih ya, Mas. Fa in ghaslaha wa biqatom,
dor wa in asara zawaluhu. Apabila setelah disiram, pan ditarik ya si ainun najasana teh teh kotongna ya Allah lah. Tapi si bau nate aya keneh. Si bau nate aya keneh dek. Geus diala. Geus disiram bauna aya keneh. Maka itu hukumnya dimafu. Kalau baunya saja. Baunya. Kalau dua-duanya bau dan rasanya masih ada enggak boleh. Di sini pembahasannya gini. Fa in ghasluha fa baqiya ta'am darron wa in asara zawaluhu aw launun warihun ma'an doron. Kalau masih ada bau dan warnanya berbarengan, warnana aya keneh, bauna aya ke, itu masih najis berarti tempat. Tapi kalau seandainya ada baunya doang, nggak ada warnanya, itu sudah dimafu. Nggak perlu ente capek-capek harus kosokan deui, tidak perlu lam yadur, maka hukumnya tidak menjadi najis. Paham gak sih? Jadi ketika membersihkan najis mutawasito, apabila masih ada baunya sedikit, baunya saja, maka tidak masalah. Itu dimafu lam yadur, tidak masalah. Paham Turhidin? Jadi cara membersihkan najis hukmiyah dan ainnya bagaimana, Rek? Coba dijelaskan. Hukmiyah. Namun teu dileungit ainun najasana kumaha lamun ainnya? Itu ka dieu. Kos jelema nu hasud, aya aina mah lamun disiram ain pakai ka itu namun di komporan sana sini. Wa baulu tiflin ghairu darin ma'akal, dan air kencing anak kecil ghairu darin yang makan hanya ASI, ghairu selain darin ASI, ma'akala apa yang dimakan, yakfihi maka cukup bagi air kencing anak kecil yang hanya makan ASI, rosun. Rosun itu dah diciprati. Ente boga alo umur nate cas karak bisa minum susu hungkul kiih cara ngubah najisna kumaha tuh di banyur karunya. Contoh najisnya kayak kieu ya, in yusib dengan syarat harus merata kulla mahal semua tempatnya. Contoh si Lukman punya punya alo umurnya baru 2 bulan, berarti kan masih minum ASI, belum makan apa-apa. Ketika kencing nate geus katempo dina calana nate ngan sakieu. Ngan sakieu tah, sakieu. Maka diciprat aja sampai menyeluruh kaciprat. Tapi lamun anu kaciprat setengah tetap najis. Jadi syaratnya apa? In yusib kullamahal, dengan syarat menyipratnya itu harus semua. Jadi itu kudu banyur. Syaratnya naon? Eta mah air kencing anak kecil yang belum minum apa-apa. Ini penting, nanti bakal punya bayi nanti. Jadi cuma diciprat aja, Cos. Pan pasti katempo cigi imah sakumahana ciprat we. Kumaha lamun disiram ku cai sagayung, wah lebih afdol, diciprat aja udah beres. Paham gak sih Col teh? Jangan meragukan Col mukanya. Paham ya? Seperti itu. Dari Baitul Muhammad ay laban artinya ma'akal ay ala jihati tagud. Yakfiros ay nadhun ay wa in lam yasil ma li annahu lam adhamul ibdila bihamlih khufifa fi baulihi najis habibah. Ay fala yakfi ra'su ba'duhu. Itu kan benar enggak? Jadi kalau najisnya segede gini enggak boleh dicipratinnya cuma setengah. Maka apa fala yakfi ra'su ba'duh. Fa kharaja bi baulin baqil fadilat kal ghaid. Tapi lamun hukumna mau apa beraknya buang air besarnya bayi wal qoi dan muntahnya faliyatur bi ra'sih. Naam ya'fu an asari ka aiti bi famihi fi haqqi ummi fala yatain aliha ghuslu ya sudiha in ardaathu wa bitifli
Jadi yang pembahasan boleh diciprat itu hanya air kencing saja. Ketika muntah dan yang lainnya itu dibersihkan biasa seperti biasa. Paham? Wa ma'u magsulun lahu hukmul mahal, dan air bekas magsul, bekas cucian, lahu bagi air hukmul mahal, itu hukumnya seperti tempatnya. Kalau membasuh najis mutawasitoh kelihatan yang bangsa ainiyah disiram, udah dihilangin air najasanya, maka air sisanya itu air magsulnya tidak najis, suci. Karena apa? Air najasanya udah nggak kelihatan. Tapi kalau masih ada air najasanya disiram, najis kabeh jeung cai-caina. Paham? Jadi air basuhan yang tempat udah dihilangkan air najasanya itu suci. Tapi kalau seandainya ketika enak Indonesia sana kesengit ya. Tapi apa? Apabila la tagoyuru, tidak berubah si airnya tadi, air siraman tadi bihi dengan siraman tadi, hina infisal, tatkala berpisah antara air dengan tempat yang disiram najisnya. Contoh, Najid telah membersihkan tai kotok yang warna kuning, ya kan? Udah disiram, udah diambil, udah digosok-gosok, warnanya tetap ada. Berarti kan dima'fu. Warnanya aja ada, tapi kalau masih ada baunya nggak boleh. Warna dan bau dua perkara masih ada, itu nggak bisa. Tapi kalau salah satunya, ada warnanya doang, nggak masalah, dima'fu. Disiram sama Aji, ternyata si warna kuningnya tuh. Basuhan siramannya, kemudian si air berubah menjadi kuning, maka air basuhan tadi najis. Tapi kalau tidak berubah, maka hukumnya tetap air itu suci karena tidak membawa najis, sudah diangkat air najisnya. Paham tak? Jadi air basuhan najis yang telah dibersihkan air najasanya, kalau tidak berubah warnanya, maka hukumnya suci. Tapi kalau berubah warnanya atau rasanya, maka hukumnya menjadi Paham gak sih ente? Contohkan coba. Yang dicontohkan abeng, kalau nggak dai biar nggak ngantuk. Ya si dai ngising terus. Ya udah yang benar. Terus disiram dihilangkan air nudes, tapi akan warna teh beureum tah. Pas dibasuh teh cairna teh nu jadi beureum, eta najis, tapi lamun pas disiram cairna teh berubah warna gitu beureum. Nah, sekarang ana nanya. Ocol membersihkan ainun najasah, kemudian disiram. Masih tersisa baunya. Kira-kira itu tempatnya masih najis atau tidak? Ente. Itu dima'fu. Tapi kalau mun aya bau jeung warnana najis, karena berbarengan dua perkara, itu nggak boleh. Paham tahu ente? Lukman, Sardi. Paham temal? Meragukan banget, glowing masak tak bisa. Wallahu alam. Nanti kitab.